Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta yang mungkin kondisinya triparty. Ya, jadi kalau mungkin di sini saya merasakan energinya ada yang jatuh cinta tetapi sudah memiliki pasangan, ataupun mungkin dirinya yang sudah mempunyai pasangan, ya, atau bahkan dua-duanya sudah mempunyai pasangan. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang cinta segitiga. Atau cinta segi empat ya, tetapi ini lebih ke mungkin cinta segitiga ya, karena ada beberapa yang mungkin kondisinya ya satu mempunyai pasangan gitu ya, tetapi tidak dipungkiri juga dua-duanya sudah mempunyai pasangan. Kalaupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa Kak Ica, saya nggak ada koneksi dengan cinta segitiga, ya berarti readingan ini bukan untukmu ya. Nih, kartu pertama aja, Three of Cups ya, dimana cinta segitiga ya, dari pertemanan akhirnya rasa nyaman ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa Kak Ica, readingan ini saya baik-baik saja hidupku dengan pasanganku, ya berarti kan readingan ini bukan untukmu, skip aja gitu. Karena saya di sini mengambil energi yang paling tinggi dari perasaan cinta, yang mana kondisi saat ini energinya tinggi adalah cinta triparty ya, cinta segitiga ya. Ataupun ya segi empat lah, pokoknya intinya terserah yang mana, nanti kita lihat ya kondisinya dari energi kartu tarot ya. Oke, di sini ya, dari teman akhirnya nyaman. Ya, mungkin kalau mau dibilang ya mungkin dia pimpinan, ada kegangguan. Ataupun mungkin dia senior, ataupun mungkin dia Wonder Woman, ataupun independent woman ya. Ada seorang janda yang dilirik, atau bahkan duda juga yang dilirik ya. Karena apa? Auranya up ya. Dilirik sama siapa nih? Dilirik oleh suami orang atau istri orang juga, ataupun yang bujang ya. Nih, kamu bisa menyesuaikan. Kalau kamu bujang ya berarti kamu mungkin melirik orang, ataupun dia yang melirik padahal dia udah mempunyai pasangan. Kamu bisa menyesuaikan saja posisinya kamu di mana. Karena kondisinya di sini ada beberapa yang teman rasa pacar juga, atau pimpinan akhirnya kesemsem dengan bawahan ya, atau karyawan ya. Ya bagaimana lagi gitu ya. Kalau bicara karyawan dengan pimpinan ini udah beda cerita lagi ya. Karena ada beberapa yang mungkin juga nggak bisa menolak karena wah ini bos ini ya. Tetapi nanti kita lihat untuk lebih spesifiknya bagaimana ya dari kartu tarot ini. Oke, di sini masalah sebenarnya ribut-ribut nih, masalah mungkin ya, dia punya masalah dengan pasangannya, ribut mungkin karena keuangan, beda prinsip, visi misi ya. Jadi pada saat mumet, stres dengan pasangannya, ataupun mungkin juga karena masalah finansial, masalah tanggung jawab ya, akhirnya ribut dengan pasangannya, atau lagi bad mood ya, atau bahkan sudah berpisah ya. Akhirnya kecantol dengan
eh, dirimu yang mana mungkin kondisinya dia mengagumimu atau kamu yang mengaguminya. Nah ini ya, jadi eh, luar daripada status, dia melihat dari sisi kepribadian kamu yang mana kondisinya ya dia senang kamu orangnya bersahabat, bersahaja, terus berkarisma ya, punya aura juga yang positif ya, yang mana mungkin dia mumet dengan pasangannya ya. Akhirnya dia mendapatkan sisi yang positif dari dirimu. Entah mungkin kamu menyambutnya dengan baik, melayaninya dengan baik, ya. Bicara mungkin kalau wanita lebih manja, penuh kelemah lembutan, lebih banyak mendengar. Kalau laki-laki kelihatan perkasa, membantu, tidak pelit, ya. Eh, terus juga berjuang, pekerja keras, yang mungkin dia punya pasangan pemalas, yang mungkin pasangannya tukang emosian, marah-marah ya, yang harusnya melindungi malah ada KDRT ataupun mulutnya menyakiti ya dari lisannya. Nah ini jadi akhirnya dia mendapatkan itu dari dirimu, ataupun ini kalau seandainya kamu ya, berarti kamu mendapatkan itu dari dirinya yang mana dia penuh dengan eh, sosok yang bersahabat, bersahaja, berkarisma, dan ya kamu merasa bahwa selama ini saya mencari dirinya gitu, sosok ini yang ada pada dirinya yang saya selama ini cari, dimana karakter itu ada pada dirinya. Ibaratkan ya lu tipe gua lah gitu. eh Ya saya merasakan energinya di sini eh lebih ke ini ya, mungkin kondisinya banyak hal yang mungkin saat ini berpatokan dengan duit. Ada juga yang eh ribut karena duit, ataupun mungkin kondisinya eh dia lebih mapan ya, dia lebih mapan dan membantu. Maksudnya saya macam contoh ya, eh dia nggak pelit, dia membantu kamu, jadi kamu merasa bahwa dia baik sekali gitu, dia memperhatikanku gitu. Wah tapi sayang dia sudah ada yang punya gitu. Ataupun tadi ya, wah ini pimpinan nih tapi ya saya suka juga gitu, tapi dia sudah ada yang punya, ya sudah punya istri, sudah punya suami gitu, ini contoh ya. Tapi ya dia kaya, dia bisa bantu saya. Ataupun mungkin kalau saya nggak dirayu-rayu, ini contoh ya, karena hubungan terlarang gitu kan, eh nanti aku dipecat, gimana dong kayak ekonomi aku nanti. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana ya sudah deh, kalau kalau bisa dapat dua kenapa harus satu gitu, maksudnya saya sudah dapat uang, saya dapat kerja juga gitu, dan dapat cinta juga gitu kan. Walaupun terselubung, walaupun diam-diaman gitu kan, walaupun eh, ya dia tahu bahwa itu nggak bagus gitu, tetapi ya mau bagaimana lagi gitu, tergoda dan menggoda ya. Dan ya sudah, akhirnya mungkin dia eh, sepi dan kamu bisa mengisi kekosongannya, dan dia merasa bahwa kamu orang yang tepat untuk bersamanya. Ataupun kamu kalau seandainya energinya nih, kamu merasa bahwa dirinya yang selama ini saya cari, yang mana ada ruang kosong hampa yang mana bisa dia isi. Mungkin pasanganmu terlalu cuek, ataupun mungkin pasanganmu terlalu kasar, atau pasanganmu juga orangnya narsistik ya, atau bahkan mungkin kamu sudah berpisah ya. Jadi sosok yang mana kamu merasa bahwa saya sudah nggak mau dengan siapapun karena ada trauma dan luka batin, tetapi terpas dapat orang yang bisa memperlakukanmu dengan baik dari dirinya ini, akhirnya kamu merasa bahwa ternyata saya masih bisa dan saya masih pantas untuk dicintai. Dimana kemarin mungkin kamu merasakan bahwa kayaknya nggak ada cinta-cintaan lagi deh ya, sudah udah tutup semua mati rasa deh ya, karena udah trauma dengan perlakuan cinta-cinta palsu, cinta-cinta monyet dari eh, orang-orang yang selama ini mungkin terkoneksi dengan dirimu gitu ya, cuman hanya sesaat saja atau bahkan mungkin hanya memanfaatkan. Nah ini jadi lebih ke mau mencintai diri sendiri, tetapi sosok ini datang dan akhirnya men-trigger kamu di mana wah ternyata saya masih bisa dicintai ya, ternyata saya masih ada yang menginginkanku ya, dan ya merasa bahwa ya saya pantas untuk bahagia gitu. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan ini di energi kamu atau energi dia ya. Karena ada beberapa juga yang mendengarkan ini di mana kamu sebenarnya sudah menutup rasa, tetapi akhirnya ada sosok baru datang dan akhirnya timbul lagi rasa cinta. Ya, di mana kamu merasa bahwa ternyata
senang ya kalau mempunyai pasangan gitu ya. Nah, di sini the Jasmine. Nah, di sini nih masalahnya nih ya. Ini milik orang atau kamu yang milik orang ya. Atau dua-duanya milik sudah punya pasangan gitu. Jadi bingung nih gimana dia di Jasmine, bingung jadi hanya bisa berserah. Terus endingnya gimana? Saya sudah mempunyai pasangan tapi pasangan toksik. Dengan dirinya juga ya gimana dengan kondisinya nanti ada yang terluka dan ada yang terluka, ada yang melukai dan dilukai gitu. Bingung ya. Ada beberapa yang mungkin kondisinya sudah berusaha untuk oke, saya pergi gitu, fokus ke diriku gitu kan. Tetapi bayang-bayangmu selalu ada dan sebenarnya dia ingin serius ya. Tapi kenapa semesta mempertemukan kamu dengan dirinya itu atau dirinya bertemu kamu itu di saat dan di waktu yang tidak tepat gitu. Kok cobaannya banyak gitu ya. Dia sudah mendapatkan cobaan dari pasangannya, ini contoh ya, atau orang trauma masa lalu. Kalau seandainya dia belum nikah ya berarti pacarnya mungkin gitu kayak. Tetapi pada saat mendapatkan sosok yang dia impikan itu di kamu, ternyata kamu sudah mempunyai pasangan. Ataupun mungkin ya tadi, kalau seandainya dia sudah nikah ya berarti ya dia sudah nikah, tapi dia mendapatkan pasangan toksik dan akhirnya bisa mendapatkan sosok yang selama ini dia cari di dirimu, tetapi ternyata ya mau bagaimana lagi, dia udah punya ikatan, dia harus fokus ke pasangannya gitu. Jadi dia merasa bahwa kok takdir ini begitu berat ya untukku dalam soal percintaan ya. Dia merasa bahwa gimana nanti ya, ada yang tersakiti, terluka, saya putus denganmu, bingung juga ya. Ini ada juga yang masih PDKT ya, tetapi memang ada juga yang saya lihat sudah bersama gitu. Tapi kalau PDKT di sini ya masih banyak hal yang harus dia ini ya pertimbangkan ya. Tetapi untuk melupakanmu tuh susah karena ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya. Ya mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal atau masa lalu. Ya mungkin dia duda atau janda, udah punya anak. Terus bagaimana nanti restu orang tuanya, restu orang tuaku. Terus mungkin sisi kelamnya pemabuk, penjudi, ini contoh ya. Tukang pukul ya. Ataupun apa yang negatif-negatif, narkoboy dan macam-macam, peminum dunia malam dan macam-macam. Apakah dia mau denganku? Dari mungkin latar belakang pendidikan, apakah dia mau denganku? Dari segi keuangan, apakah dia mau denganku? Nah ini ada yang insecure untuk mendekatimu kalau seandainya dia belum bersama kamu. Tetapi dia sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa saya suka kamu nih. Kamu suka nggak sama aku? Tetapi ya kondisinya kamu udah punya pasangan. Atau aku udah punya pasangan tapi kondisinya ya sudah agak renggang gitu. Tapi banyak kekuranganku gitu. Nah ini ya, jadi dia masih belum bisa menyampaikan. Kalau ini yang masih PDKT gitu ya. Tapi kalau yang sudah bersama, memilih mundur, sudah putus tetapi nggak bisa melupakan. Karena ya itu capek, energinya habis ya, sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan ya kalau bersama ya. Dan nggak nyaman karena nanti takut ketahuan pasangan, akhirnya ujung-ujungnya ya heboh ya. Apalagi kalau di sosmed ya, sudah mulai diviral-viralkan, akhirnya heboh sendiri, pusing sendiri, malu sendiri ya. Jadi lebih baik putus. Ada beberapa seperti gitu yang mana tahu ini nih kita melakukan kesalahan gitu, ya sudah kita putus aja. Tetapi ya nggak bisa secepat itu melupakan kamu gitu kalau seandainya sudah pernah menjalin hubungan ya masa-masa itu yang diingat. Dia inginkan kamu sebenarnya tetapi tidak bisa juga melepaskan pasangannya ya. Ataupun kamu mau menginginkannya tapi tidak bisa melepas pasanganmu kalau seandainya kamu sudah berhubungan dengan dirinya. Tetapi ya itu, ya tetap harus waras. Dimana ya sudah biar aja kamu dengan pasanganmu, aku dengan pasanganku, atau kamu dengan pasanganmu walaupun dia masih jomblo ya, saya cari pasanganku lagi gitu. Yang waras aja, jangan yang bikin pusing, habis energi, tekanan mental ya, habis ujung-ujungnya kesepian juga ya. Ya sudah deh, nggak usah, nggak mau. Ya, walaupun mungkin kamu kasih saya duit, ini contoh ya, karena ada beberapa yang ya dalam tanda kutip ya, mungkin bahasa kasarnya nih ya, tidak menginginkan tetapi ya situasi dan kondisi seperti gitu ya mau bagaimana lagi gitu kan. Jadi simpanan lah bahasa kasarnya gitu. Tetapi ya sudah deh kayaknya nggak nyaman lagi gitu. Apalagi ada beberapa yang mungkin kondisinya ya jadi lebih memilih untuk pergi ya ketimbang bersama gitu. Ataupun mungkin ada beberapa yang udah deh kayaknya cukup sampai di sini aja karena mungkin juga mau ingin tenang, terus juga
ya setidaknya mendapatkan pasangan yang betul-betul serius ya, karena mungkin dari segi usia, wah kita kita kucing-kucingan terus saya kapan dihalalin nih, ada yang seperti gitu ya, kapan saya dihalalin nih ya, usiaku udah sekian nih ya, mungkin kamu kasih duit tetapi status gimana ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang memilih akhirnya mundur ya, tetapi ya tetap aja masih inginkan kamu, mas tidak bisa melupakanmu. Nah ini ya, kalaupun kondisinya di sini orang-orang baru memang energinya paling tinggi ya ketimbang yang sudah mempunyai sudah menjalin hubungan gitu ya. Kalau orang baru di sini ya bingung juga ya, tatapanmu selalu terngiang-ngiang kan, kayak macam orang kalau jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta di mana tidak kesambut, cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi mau bagaimana, mau memperjuangkan juga salah karena ada ekor ya pasangannya gitu, atau pasanganmu, atau ya sama-sama punya pasangan, jadi masih menjaga jarak. Ini energinya paling tinggi adalah saling saling eh apa dibilangnya, mengagumi dalam hati, padahal sudah diberikan kisi-kisi tapi masih kayak macam udah deh, diam, memendam rasa aja, ketimbang nanti ujung-ujungnya ada masalah dengan pasangan masing-masing ataupun ribet, karena ada beberapa yang memilih untuk tenang, nyaman, damai ketimbang berfokus pada cinta-cintaan. Nggak ada cinta-cintaan lagi deh, pusing ya. Tetapi ya itu karena saking lawan rasa ya, akhirnya tersiksa juga gitu. Bingung ya, mau maju salah mundur salah gitu. Ya mau bagaimana lagi, akhirnya ya sudah, biarlah aku tersiksa karena cinta ketimbang nanti saya terkoneksi dengan dirimu ya. Ini ada trauma dan masa lalu juga ya, macam contoh saya terkoneksi dengan dirimu, nanti saya ada beberapa yang maksudnya mungkin kemarin mendapatkan pasangan rajin gitu kan, terus tiba-tiba dengan dirimu dia pemalas. Nah ini ada beberapa yang kamu kemarin saya suka nih karena kamu rajin nih, nanti ujung-ujungnya ya jadi ya sudah, mau tenang aja gitu ketimbang pusing, mumet, stres ya, maunya duit 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 aja gitu ya. Kalau cinta-cintaan malah duitnya nggak ada, pusing juga ya, mendingan nggak ada cinta tapi ada duit. Nah ini ada yang berpikir seperti gitu ya, tetapi ya untuk melupakanmu tuh susah. Bahkan mungkin dia tuh kayak macam lihat sosial media kamu ya, atau mungkin ada pemblokiran gitu sehingga akses terbatas, tetapi tetap aja masih merindukan kamu. Kalaupun mungkin tidak diblokir ya dia menarik diri supaya jangan deh lihat statusnya, jangan deh galau-galau, jangan ya gitu, karena ya rindu ini berat gitu, dia merasakan rindu ini sangat berat. Saya menahan-nahan, berusaha untuk melupakan malah nggak bisa gitu ya. Saya menerima untuk tersiksa aja sendiri, yang penting kamu bahagia. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, dimana takut nanti kondisinya seperti gitu lagi ya, dapat pasangan yang pemalas juga, atau ya kamu kemarin sudah contoh ya cerai gitu, dia cerai dengan kasus dalam tanda kutip mungkin tidak bertanggung jawab, ataukah narkoboy, ataukah KDRT atau apalah ya, macam-macam ya. Nanti aku dengan dia lagi, dia bikin begitu seperti dia bikin pasangannya. Nah ini ada trauma-trauma. Jadi kamu merasa bahwa saya batasi, takut, saya nggak mau mengulang lagi kesalahan salah memilih pasangan. Nah ini jadi lebih ke ya introspeksi diri dan lebih memahami apa yang dibutuhkan diri gitu ya, ketimbang cinta-cintaan tapi ujung-ujungnya menyakiti dan tersakiti. Dan ya mengikuti takdir ya, menjalani semuanya dengan ikhlas ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas. Apapun yang semesta rancangkan itu yang diikuti ya. Yang penting tenang, nyaman, damai ya, batin dan dari sisi keuangan. Ketimbang semuanya buyar, stres karena tekanan mental, karena kucing-kucingan, ataupun konflik dengan orang ya, artinya ada yang kita sakiti gitu ya. Jadi lebih sudah deh ya, nggak apa-apa saya yang tersakiti gitu. Karena cinta menahan rasa rindu ke kamu, ketimbang nanti ada yang tersakiti, ataupun mungkin ya sudah dia merasa ya gitu, dirinya pantas untuk tidak dipilih juga karena ya kondisi masa lalunya.
Karena ya dia tahu bahwa antara kamu dan dia itu begitu banyak perbedaan. Yang tadi, perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, status, keuangan, ataupun kasta, ataupun perbedaan yang paling signifikan sih agama ya. Nah ini akhirnya berusaha untuk melepaskan, walaupun mungkin kondisinya berat, tetapi ya dirimu masih tetap ada di hatinya ya. Apalagi kalau orang baru ini ya, wah ini dia kayak macam antara saya maju mundur gimana ya, memperjuangkan tidak ya ini masih di apa ya, dipertimbangkan gitu. Tetapi kalau yang sudah pernah berhubungan lebih memilih berpisah gitu. Tetapi ya kamu selalu ada di hatinya. Begitupun orang baru, dia akan melihat dulu responmu, apakah kamu mau menerima dia dan masa lalunya ataukah bagaimana. Kalaupun seandainya dia masih mempunyai pasangan, ya dia memilih diam dulu ya, tetapi lihat dulu ke depannya. Kalau memang semesta merestui ya kenapa tidak. Tetapi untuk saat ini ya dia masih memendam aja, dimana rasa kagum ini ada untukmu. Dan ya semoga kamu bisa tetap bisa berteman dengan dirinya. Kalau seandainya kamu dengan dia belum mempunyai hubungan ya, ibaratkan dia masih mengagumimu, tetapi ya rasa cinta ini tumbuh, dimana kamu yang selama ini dia cari. Kalaupun mungkin kondisinya kamu menyambut cintanya nanti ya, ya dia akan bahagia dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan menyanyiakan kamu lagi. Karena apa? Dia udah punya bekal, mungkin dari kemarin ya, ribut dengan pasangannya, ataupun mungkin dia duda atau janda, yang mana dia banyak belajar ya, sehingga kalaupun mungkin nanti suatu saat kamu menerima cintanya, karena dia kan mengagumimu kan, ibaratkan cintanya lebih besar dari dirimu, dia akan berjuang untuk membahagiakanmu seutuhnya. Itu pun kalau seandainya kamu menerimanya. Kalau tidak ya nggak bisa dia paksakan juga, karena itu hakmu, dimana ya dia mau kamu bahagia dengan pilihanmu gitu ya. Jadi antara cinta ya, antara cintanya dan cinta kepadamu ya, dia pilih mana. Tapi lebih banyak diam untuk saat ini, karena ya kondisinya cinta ini begitu rumit dan menahan rasa rindu ini berat saat ini. Tetapi ya berusaha untuk tenang, tegar, dan ya berdoa agar kamu di sana bisa bahagia. Dan ya setidaknya kalaupun mungkin kondisinya semesta merestui, ya kamu yang akan dipertemukan. Jadi dia kayak macam ya sudah ikut arus aja. Kalau jodoh ya nggak kemana, kalau tidak jodoh ya sudah nggak apa-apa. Yang pastinya saya tahu bahwa kamu spesial, dan ya kamu adalah orang yang selama ini saya cari. Dan semoga kamu juga bisa membalas cintanya gitu. Itu harapannya. Kalau tidak juga ya nggak apa-apa. Dia hanya bisa memberikan doa untukmu. Oke, semoga resonate ya. Jadi wah ini ada yang kasmaran ya, tetapi ternyata tahu kamu sudah ada yang punya. Wah, jadi patah hati lagi ya. Ataupun mungkin kamunya, dianya yang sudah ada yang punya. Jadi bertemu pada saat situasi yang tidak tepat. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiaknya. Bisa kamu menyesuaikan saja biar kamu yakin ya bahwa readingan ini memang terfokus untukmu dan dirinya. Kita lihat untuk koneksi inisial dulu ya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf Y. Maaf agak berisik ya. Di rumah lagi rame soalnya. Ada huruf C, ada huruf M, ada huruf N, X, ada huruf L, T, ada F, ada P, ada U, ada R, ada J, ada W, ada B, E, Q, D, I, H, dan G. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin koneksi dari inisial tidak resonate, mungkin dari zodiaknya. Ada yang tanya ke Ica, kalau zodiak dan inisialnya bagus ya itu tinggi energinya ya. Lebih bagus kalau dua-duanya resonate ya. Oke, untuk koneksi zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan bintang Virgo, Taurus, ada Aries, Aquarius, Pisces,
Sagittarius, Leo, Capricorn, dan Cancer. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dimana cinta segitiga antara kamu dan dia. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kamu lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.